Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi bangkai. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Dari pernyataan bangkai berikut membuktikan bangkai benar-benar tidak pernah sekolah. Masakan dia menyamakan surat Barnabas dengan Injil Barnabas. Menurut dia, Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli dan benar, karena menceritakan nubuatan tentang Muhammad. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Kitab-kitab yang disebut Apokripa, Gnostis, dan sebagainya, Bid'ah, itu adalah kitab yang belum disentuh untuk diacak-acak. Kitab Barnabas itu pada abad ketiga, menurut Bapak Gereja, itu masih masuk di Bible, masih masuk di kanon. Periksa deh, abad ketiga kanon. Alkitab kanonik, abad ketiga, susunannya kitab-kitab apa aja. Ada Barnabas di situ. Kenapa setelah tahun 1500 baru tahu dia, loh, beda ini. Buang. Bos, isinya nggak sesuai. Iya. Nggak sesuai. Di situ isinya kan Rasulullah semua. Iya. Kitab Barnabas Sesuai dengan Rasulullah. keinginan kita. Nggak sesuai, buang. Nah, itu ada tertulis jelas, Ustaz. Muhammad. Itu memang Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana bangkai mengatakan bapak-bapak gereja baru sadar ternyata kitab Barnabas berbeda dengan Injil Sinoptik, oleh karena itu dibuang. Bangkai tidak tahu kalau manuskrip Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Spanyol, dan ditulis pada tahun 1500-an. Bagaimana mungkin Injil Barnabas dijadikan rujukan iman Kristen? Berikut ini kita akan dengarkan pernyataan Donditan yang membantah pernyataan bangkai yang membela Injil Barnabas. Kan banyak juga umat Islam yang menganggap bahwa ada di dalam Injil Barnabas gitu ya, disebutkan Ahmad gitu kan. Itu sebenarnya kalau buat kita nih yang udah baca bener-bener Gospel Barnabas itu kita jangan ngikutin. Yang disebut dengan Injil Barnabas itu jangan diikutin oleh umat Islam, jangan dipakai sebagai referensi. Karena apa? Yang disebut sebagai Mesias itu bukan Yesus, malah Nabi Muhammad SAW. Itu kan udah berbeda dengan akidah kita gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi jangan menggunakan Injil Barnabas sebagai dalil atau referensi untuk umat Islam, jangan. Dan dipercaya bahwa Injil Barnabas itu yang sekarang disimpan di museum di Turki itu ada yang bilang bahwa itu adalah tulisan daripada orang Muslim, gitu ya. Jadi jangan dipakai gitu. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Donditan tidak menyarankan Injil Barnabas dipakai sebagai referensi, karena Muhammad justru menjadi Mesias di sana, padahal Quran mengatakan Isa adalah Mesias. Kalau bangkai ngotot akui Injil Barnabas benar valid, secara tidak langsung, bangkai menolak Quran. Sepertinya bangkai dan Donditan harus duduk satu meja dan melakukan perdebatan, daripada mereka membuat umat bingung. Berikut ini adalah penjelasan dari channel Tidak Biasa, perbedaan antara surat Barnabas dan Injil Barnabas. Shalom Bapak Ibu semua, banyak orang salah mengira bahwa Injil Barnabas atau The Gospel of Barnabas itu adalah surat Barnabas. Padahal sebenarnya tidak Bapak Ibu, Injil Barnabas itu disebut sebagai The Gospel of Barnabas. Sementara surat Barnabas disebut dengan Epistles of Barnabas. Keduanya adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau ada saudara-saudara kita yang dari Islam yang mengatakan bahwa Injil Barnabas yang terdapat di dalam Kodeks Sinaiticus, maka hal itu tidak benar Bapak Ibu, dan itu sangat keliru. Karena bukan Injil Barnabas yang ada di dalam Kodeks Sinaiticus. Yang ada di dalam Kodeks Sinaiticus adalah Epistles of Barnabas, surat Barnabas Bapak Ibu. Dan sepertinya tidak sedikit akademisi Kristen tidak menyampaikan bahwa bukan Injil Barnabas yang ada di dalam Kodeks Sinaiticus, tetapi surat Barnabas atau Epistle of Barnabas. Nah, saya sebagai seorang penerjemah Alkitab Bapak Ibu dan bergelut di dalam textual criticism, mencoba mengajak Bapak Ibu untuk menelaah seperti apa surat Barnabas yang bisa nanti kita komparasi dengan Injil Barnabas. Nah, saya tidak akan bahas lebih detail lagi tentang Injil Barnabas Bapak Ibu. Penjelasan yang lebih detail Bapak Ibu bisa tonton dalam video-video saya sebelumnya berkenaan dengan Injil Barnabas, yaitu Injil yang sengaja dikarang oleh seorang mualaf yang dari Kristen masuk Islam, yang ditulis di abad pertengahan, yang sebenarnya kontradiksi dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, mengenai Epistles of Barnabas atau surat Barnabas, kita akan dibantu oleh literatur ini Bapak Ibu. Di dalam Lex Apostolic Fathers in English, dokumen yang selalu dikenal sebagai surat Barnabas seperti 1 Clement benar-benar anonim.
Artinya, tidak diketahui ditulis penulis surat Barnabas ini. Nah, tujuan utama surat Barnabas adalah untuk memperingatkan orang-orang Kristen terhadap konsep Yudais dari Perjanjian Lama dan membawa eksegesis simbolis seperti yang dilakukan oleh Philo, melangkah lebih jauh dan menyangkal arti literal perintah hukum Taurat. Jadi berbeda dengan Injil Barnabas, Bapak Ibu, di dalam Injil Barnabas itu menyinggung tentang Muhammad sebagai Mesias. Nah, jadi kalau kita buatkan tabel perbedaan antara surat Barnabas dengan Injil Barnabas supaya mempermudah Bapak Ibu memahami video ini, nah maka tabelnya akan seperti ini Bapak Ibu. Dalam perihal penulisan, surat Barnabas itu ditulis di akhir abad pertama atau awal abad kedua. Injil Barnabas di abad ke-14. Penulisnya, di dalam surat Barnabas, penulis tidak menuliskan namanya tetapi diyakini bahwa ditulis oleh Barnabas, salah satu dari 70 teman sepelayanan Paulus dan juga seorang rasul. Sementara Injil Barnabas ditulis oleh seorang mualaf yang awalnya Kristen tetapi masuk Islam. Bahasa dalam manuskrip, kalau surat Barnabas itu ditulis dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan ke bahasa Latin. Sementara Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Spanyol dan Italia. Isinya, surat Barnabas berisi peringatan tentang orang Kristen terhadap Yudaisme Perjanjian Lama. Sementara Injil Barnabas berisikan bahwa Yesus bukan Mesias dan Muhammad adalah Mesias. Dikutip atau disebut oleh bapak-bapak gereja, surat Barnabas ya. Dikutip oleh bapak-bapak gereja dan disebutkan, sementara Injil Barnabas tidak. Pernah dibacakan di gereja mula-mula? Kalau surat Barnabas ya, sementara Injil Barnabas tidak. Nah, dengan melihat tabel yang sudah saya buatkan tadi Bapak Ibu, tentu kita sudah bisa melihat bahwa surat Barnabas atau Epistle of Barnabas itu sangat berbeda sekali dengan Injil Barnabas atau The Gospel of Barnabas. Oke teman-teman, demikian penjelasan Brother Zulkifli mengenai perbedaan antara Injil Barnabas dan surat Barnabas. Jika teman-teman ingin penjelasan lebih detail, silakan kunjungi channel beliau. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangke. Semoga menambah informasinya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi ida semua bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya Kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi ida semua bohong. Tapi ida semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.